Nah, di apa kaitannya dengan kopi? Di Festival Merah Putih tahun ini kita FMP juga mengadakan Festival Kopi Legendaris. Ya. Nah, kita akan kupas itu, tapi boleh sambil kita Oh, sambil ngopi nih. Kalau bicara kopi kita ngopi dulu nih. Ya. Wah, ini cangkirnya udah legendaris nih. Oh iya. Legend nih. Kalau Harusnya di situ. oh iya, ada Adanya. kurang berarti ya, saya ulangi ya. Gitu. Mantap. Bicara Bogor. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bogorian semua. Bogorian, hari ini obrolan redaksi Radar Bogor seru, sedap-sedap maknyus. Kita akan bicara tentang kopi, tapi bukan mengupas biji kopi yang dalam begitu. Kami lebih ingin mengajak Bogorian semua untuk menikmati kopi. Di mana? Di festival kopi. Nah, festival kopinya di mana nanti kita kupas. Simak terus ya. Saya saat ini kedatangan tamu nih, Bogorian semua, dari panitia, kebetulan ada ketuanya langsung juga, Festival Merah Putih 2025. Saya dari ketuanya dulu deh ya. Di Siap. sebelah sana Siap, Kang. ada Bang Benyamin Bo. Iya. Sapaannya Bang Ben begitu ya. Di FMP itu kita lebih familiar Om Ben. Om Ben, oh iya Om dan Tante Siap. begitu. Nah di sebelahnya berarti Tante. Iya. Ada Tante Nancy. Tante Iya Nancy. betul. Selamat sore. Sore, Tante Nancy ini juga sebagai panitia Festival Merah Putih dan koordinator Festival Kopi Legendaris. Nah, Festival Kopi ini tergabung di Festival Merah Putih. Kita ngobrol-ngobrol ya, santai ya. Siap, siap. Tante Nancy dan Om Ben. Siap, Ya, siap, Kang. Tante Nancy, sebelum saya mau masuk mau kita mengenalkan tentang Festival Kopi, saya pengen ngupas dulu nih Festival Merah Putih ini apa. Nah, saya mau izin Silakan. menyapa Om Ben dulu nih. Siap, siap. Om Ben, Festival Merah Putih ini apa sih Om? Kita Oke. main lagi dong Bogorian. Iya, iya. Ya, jadi begini Kang, Festival Merah Putih itu adalah salah satu event tahunan di Kota Bogor yang tahun 2025 ini sudah usia perjalanannya sudah 1 dekade, 10 tahun. 10 tahun. Tahun 2015 mulai diinisiasi oleh beberapa tokoh Bogor yang tergabung dalam komunitas Bogor Sahabat. Ya. 2015 itu konsepnya itu sebenarnya dalam menghias sepeda hias seperti itu ya. Kemudian berkembang 2016 mulai lebih besar. Ya. Dengan satu spirit, satu semangat untuk meningkatkan rasa nasionalisme cinta tanah air khususnya kepada warga Bogor ya. Nah, di 2016 itu para inisiator ini dan penggagas ini mereka pasang umbul-umbul itu di Kota Bogor itu 17.845 di seluruh ruas jalan protokol Bogor. Dengan satu niatan mau memerah putihkan Kota Bogor waktu itu. Nah, jadi FMP itu sebenarnya benar-benar lahir dari gerakan rakyat ya. Yang akhirnya seiring dengan perjalanan mulai berkolaborasi dengan berbagai elemen ya. Saat ini FMP itu bisa mencapai usia 10 tahun itu karena hasil kolaborasi masyarakat, pemerintah kota, kemudian di TNI Polri, tokoh lintas agama, lintas pemuda, pelajar, mahasiswa, pedagang, pengusaha, unsur media juga. Nah, disitulah berkolaborasi, bahu-membahu, gotong royong bersama untuk mengglorifikasikan Merah Putih di Kota Bogor. Kurang lebih begitu perjalanannya. Simbolnya adalah bendera Merah Putih begitu ya? Bendera Merah Putih, karena gini Kang, Merah Putih yang berkibar itu sebenarnya bicara banyak hal, bicara soal perjuangan para pahlawan ya. Itu Merah Putih itu bendera itu bicara soal darah yang ditumpahkan, soal air mata, soal ketulusan dari para pejuang kita. Nah, para pejuang kita itu dulu itu mereka nggak menonton Merah Putih berkibar, tapi mereka membuat Merah Putih berkibar. Nah, kita yang generasi ini yang menikmati kemerdekaan itu dengan simbol Merah Putih itu,
harus tetap menghidupkan semangat kemerdekaan itu. Seharusnya bisa lebih bangga dong ya. Betul. Dan lebih mudah gitu ya. Betul. Iya. Nah, itulah alasan kuat bahwa Festival Merah Putih itu harus tetap terus mengglorifikasikan Merah Putih. Iya. Salah satu cara untuk membuat kita bangga terhadap Merah Putih dan sebagai wujud syukur dan ucapan terima kasih kita kepada para pejuang yang memperjuangkan Merah Putih berkibar itulah dengan cara mengglorifikasikan Merah Putih. Iya. Makanya kalau di FMP itu kita kalau soal Merah Putih itu cara glorifikasikan lewat misalnya 17.000 umbul-umbul. Iya. Kemudian kayak tahun ini kain merah putih sepanjang 500 meter dengan 5 rangkaian yang juga filosofinya adalah melambangkan Pancasila ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita lakukan. Kalau boleh di-remind lagi nih buat Bogorian. Jadi selama 10 tahun ini setiap tahun ya pasti itu ya. Setiap tahun secara konsisten. Ya, nggak pernah ada jedanya. Jadi ketika di di bulan Agustus ada pawai, ada bendera, kirap bendera begitu, itu kita yang bikin ya, FMP ya? Itu dari masyarakat sendiri. Dan masyarakat. Dari gerakan masyarakat. Nah, ini yang perlu saya tegaskan lagi. Saya minta Om Ben untuk menegaskan lagi. Ada juga teman-teman yang mengira bahwa ini adalah murni agendanya, acaranya pemerintah daerah begitu. Padahal nggak, ini kita bareng-bareng semua ya. Iya. Mungkin penjelasannya adalah gerakan ini memang awalnya lahir dari hati masyarakat. Ya, jadi murni lahir dari hati masyarakat itu sendiri. Tetapi dalam perjalanannya kita sadar bahwa kita nggak bisa berjalan sendirian. Ya, kita harus berkolaborasi bersama. Karena kalau kita berkolaborasi bersama, kita bisa melakukan hal-hal besar. Itu kenapa Festival Merah Putih dari tahun ke tahun jadi lebih besar. Jadi ini adalah gerakan masyarakat yang akhirnya berkolaborasi dengan ada pemerintah di dalamnya, ada TNI Polri di dalamnya, ada masyarakat, mahasiswa, pelajar, pengusaha, termasuk media di dalamnya. Tetapi kembali lagi, semuanya di dalamnya. Tetapi sekali lagi, ini adalah gerakan yang lahir dari masyarakat. Tidak menunggu adanya komando dari pusat, tidak perlu menunggu adanya dana APBN atau APBD atau dana dari pemerintah kota turun baru kita bergerak. Iya. Ini murni lahir dari masyarakat dengan satu niatan gini kan. Kita sebagai warga Bogor itu kita nggak mau jadi warga yang pasif, warga yang nyinyir kepada pemerintah, warga yang hanya ngeluh dan protes, dan kita juga jadi warga yang tidak mengkoleksi masalah. Tetapi kita jadi warga yang menjadi solusi juga buat kota ini. Ya, itu kenapa kita tidak harus menunggu ada dana turun dari pemerintah kota atau turun dari mana ya. Ayo kita bergerak bersama-sama masyarakat. Sehingga kalau lihat di pendanaan dari FMP, bahkan kita panitia sendiri ya yang kita panitia sendiri itu nggak ada satu orang pun yang dibayar dalam panitia. Kami panitia dan relawan itu kurang lebih ada 200 orang lah dalam kepanitiaan ini. Nggak ada satu orang pun yang dibayar. Bahkan sebaliknya, kalau jadi relawan, jadi panitia, kamu harus sudah punya komitmen untuk berinvestasi waktu kamu, tenaga kamu, bahkan dari kantongmu sendiri harus dikeluarkan untuk memastikan semua program Festival Merah Putih berjalan dengan baik. Beberapa inisiatif juga banyak kan. Tahun ini kita ada 18 rangkaian, tetapi kalau turunannya ada 20. Ya, artinya bukan uang sedikit lah, tapi bisa ya? Sangat bisa. Itulah namanya kekuatan dari kolaborasi dan kekuatan dari gerakan masyarakat, gerakan rakyat. Iya. RAB-nya sendiri kalau kita lihat ya Kang ya angkanya kemiliaran. Angkanya. Di satu event FMP 1 tahun itu ya? 1 tahun ya. Akang bayangkan kayak tanggal 10 kemarin ya, Kirap Merah Putih ya. Kirap Merah Putih itu kan melibatkan lebih dari 3.000 personil. Dalam catatan saya itu, misalnya di dalam satu item aja ya. Item misalnya kita memberi makan 3.800 nasi box istilahnya ya. Bisa dikalikan berapa itu Kang? Coba. Belum 3.000 orang ini ya. Dan ornamen-ornamen hal lain itu baru satu kegiatan kan. Iya. Belum 17 kegiatan yang lainnya. Ya. Yang dimana ciri khas dari kegiatan FMP itu adalah bagaimana melibatkan warga sebanyak mungkin.
Karena ini juga namanya dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan, kita juga merayakan ini adalah pesta rakyat. Kalau pesta rakyat kan nggak hanya 1-2 orang kan, dan kita ingin seluruh masyarakat Bogor itu bisa terlibat. Nah, satu komitmen dari FMP itu kita harus menyuguhkan satu sajian acara yang benar-benar spektakuler yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Setiap orang yang datang juga kita pastikan mereka harus dapat makan dan minum, terlayani dengan baik. Ya, so semua itu butuh biaya. Betul. Tapi alhamdulillah kita dapat banyak berkah, ya, dukungan. Dari awalnya dari bahkan beberapa inisiator kami, ya, yang pembina itu rela untuk menjual aset pribadinya untuk memastikan FMP berjalan. Kemudian kami juga membuka peluang untuk sponsorship kepada para sponsor. Tetap ada ya sponsor ya? Tetap ada. Tapi kalau kita bicara sponsorship, ada kegiatan yang memang cukup seksi untuk di branding sebagai sponsorship, tetapi juga ada yang secara branding sponsorship nggak masuk. Misalnya, kita menghias dengan merah putih. Apa yang mau di branding di sana kalau dari sponsorship? Nggak ada, nggak bisa taruh logo di sini kan. Penaikan dan penurunan. Banyak yang pengen tuh pasti. Iya. Tapi kan kita nggak bisa taruh logo di sana. Misalnya penaikan dan penurunan bendera selama 1 bulan penuh di Tugu Kujang. Mau taruh logo apa di situ? Siapa yang mau biayai itu? Sementara setiap hari pagi dan sore kita harus ngasih makan orang yang ada di situ, ya. Kemudian mendanai semua kegiatan ini. Jadi nggak murah, tetapi semua bisa teratasi karena di FMP itu kita juga saling gotong royong, bahu membahu, saling membantu. Oke. Dan yang kita tahu di panitia FMP ini bukan bukan mereka yang nggak ada kerjaan begitu ya. Kebanyakan yang saya ketahui ada pengusaha di situ, termasuk Tante Nancy nih. Tante gimana ininya membagi waktu dengan ini kan 1 bulan penuh dong. 1 bulan penuh. Persiapan dan lain-lain begitu. Bahkan kalau nggak salah panitia juga ditodong gitu ya. Ditodong untuk seperti apa? Jadi kalau saya ceritain dulu mungkin alasan saya kenapa mau menjadi relawan ya. Nah, saya lahir besar di Bogor, ibaratnya menghasilkan uang di Bogor, bisnis saya dari 100 tahun lalu udah di kota ini gitu. Cuman saya merasa kok saya belum berkontribusi apa-apa. Terus saya bisa apa untuk kota kelahiran saya ini kan. Kemudian saya kepikiran, saya maulah jadi relawan di FMP karena saya pikir ini adalah sesuatu yang mungkin saya bisa lakukan sedikit aja gitu loh. At least saya mulai berkontribusi. Makanya saya mendaftarlah untuk menjadi relawan dan terus pelan-pelan kejebur. Di waktu yang singkat kejeburnya gitu ya. Tapi terus saya merasakan terutama ketika saya di kepanitiaan ini menyaksikan sendiri, maksudnya benar-benar kita tuh bersama-sama untuk membuat berkolaborasi dengan tadi ya TNI, Polri dan segala macam untuk acara ini bisa berlangsung. Yang awalnya mungkin masyarakat akan mikir ini kayaknya cuma hanya seremonial aja lah ya. Tapi asli itu tidak seperti itu sebenarnya. Itu benar-benar ada waktu dan tenaga dan pikiran yang kita curahkan, bahkan uang yang kita curahkan untuk acara ini bisa berjalan dengan baik. Karena saya merasa saya di usia saya yang mungkin sekitar 40-an, kita nggak mengalami rasa perjuangan loh. Untuk memperebutkan kemerdekaan kita nggak. Kita lahir tuh udah merdeka kan. Nah dengan saya ikut ini saya merasakan nasionalisme itu, ngebayangin pejuang itu dulu begini ya. Ini kita nih udah tinggal ngisi aja. Iya, at least kita ngisi dengan yang baik lah. Kalau misalnya mungkin ada pro dan kontra dengan pemerintah ya kita nggak usah menambah-nambah masalah, tapi at least kita berkontribusi memberikan solusi kan untuk Bogor ini, at least untuk Bogor, karena saya tertarik tadi logonya, motonya ya dari Bogor untuk Indonesia. Saya lupa mention Bogorian, Tante Nancy ini owner ya Tante ya, kita sebut ya. Saya generasi ketiganya Kopi Bah Sipit. Kopi Bah Sipit. Nah kalau teman-teman penikmat kopi pasti hafal tuh, kopi legendaris dari Bogor ya Tante ya. Oke. Kalau Ben sendiri kesehariannya apa Om? Saya Ben kan ketua nih. Ketua jadi FMP. Pasti lebih banyak waktu yang tersita dong. Iya, FMP itu kan persiapannya udah 4 bulan sebelumnya ya.
Kemudian 2 bulan terakhir itu lebih intens, ya. Nah, untuk jadi ketua umum itu sebenarnya bukan jabatan, ya, tetapi lebih ke bagaimana kita mampu mengkomunikasikan dan supaya kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, saya harus memastikan sebagai ketua umum, saya harus memastikan semua kegiatan dan koordinasi jalan. Nah, mau nggak mau, saya harus menepikan sendiri sedikit kepentingan pribadi saya. Ya. Hari-harinya saya itu saya punya usaha di bidang multimedia, di bidang IT, ya. Tapi 2 bulan terakhir saya off dulu, ya. Buat ngerjain ini semua, Om, ya? Ngerjain ini semua dulu, ya. Pengorbanannya ya, mantap. Bukan pengorbanan. Oh, apa itu? Kita nggak pernah mengambil kredit bilang itu pengorbanan. Okay. Buat kami itu ini adalah sebuah investasi, ya. Okay. Investasi karena di sini kita belajar banyak hal, ya. Kita belajar bagaimana. Saya pribadi banyak belajar soal bagaimana komunikasi dan bagaimana ini semua kolaborasi semua bisa jalan, ya. Mungkin kalau di perusahaan saya, di kerjaan saya, karena saya pemimpinnya, saya nyuruh-nyuruh aja kan, gitu. Okay. Di sini nggak bisa. Iya. Di sini ada jenderal di dalamnya, ya. Di sini ada CEO di dalamnya, ada direktur di dalamnya. Bagaimana mungkin kamu suruh-suruh? So itu butuh skill, ya, untuk bagaimana mengkomunikasikan ini semua, ya. Dan apalagi semuanya nggak dibayar. Iya. Kamu nggak bisa bersikap sebagai seorang bos yang suruh-suruh, nggak bisa. Nah, disinilah saya belajar banyak hal. Tapi berhasil ya, ini udah tahun ke-10 ya. Kalau saya pribadi dari 2019. 2019. Kalau jadi ketua itu tahun kedua, 2 kali. Saya 2 kali. 2023 saya jadi ketua. Oke. Iya. Mantap. Oke, jadi di apa kaitannya dengan kopi? Di Festival Merah Putih tahun ini kita FMP juga mengadakan Festival Kopi Legendaris. Ya. Nah, kita akan kupas itu, tapi boleh sambil kita Oh, sambil ngopi nih, kalau bicara kopi kita ngopi dulu nih. Ya. Wah, ini cangkirnya udah legendaris nih. Oh iya. Legend nih. Kalau Harusnya di situ. Oh iya, ada Adanya. kurang berarti ya, saya ulangi ya. Gitu. Mantap. Bogorians kalau ada yang mau tanya-tanya, nanti langsung di komen aja ya, nanti kita baca itu ya. Nah, bicara soal festival kopi legendaris. Nah, kebetulan Tante Nancy sebagai koordinator ya di acara ini. Seperti apa? Seperti apa? Oke, cerita awalnya sebenarnya kenapa bisa ada ide festival kopi ini sebenarnya hanya berawal dari ide sederhana lah. Ketika kita persiapan meeting bilang, oh ya nanti abis doa bersama lah ya di 17 Agustus kita ngopi bareng aja lah ya. Ya udah, katanya Nancy kamu kumpulin deh, ini kita bikin ngopi bareng-bareng lah gitu. Tadinya awalnya hanya berpikir untuk setengah hari mungkin 1 hari karena untuk mengisi acara setelah doa bersama itu. Tapi kemudian dari ide sederhana itu, ya FMP itu tadi selalu berbeda ya. Dari yang kecil tiba-tiba dalam waktu singkat, jangan di botani dong. Kenapa di botani nanti aksesnya terbatas. Nah, masyarakat umum yang mungkin mau datang agak sungkan, ada sebagian mungkin ke botani. Kenapa nggak di tempat yang lebih luas, yang umum gitu kan? Orang mau datang lebih mudah. Ya udahlah di Sempur gitu kan. Oh, kita adakan di Sempur. Di Sempur. Nah, jadi at least semua orang bisa masuk karena kita juga tidak mengambil bayaran untuk masuk ke sana kan. Dan tadi idenya yang mungkin hanya setengah hari 1 hari menjadi 2 hari. Oh, 2 hari ya? Menjadi 2 hari di tanggal 23 dan 24. Tanggal 23 dan 24 Agustus ya? di Lapangan Sempur. Lapangan Sempur. Nah, sebenarnya memang Bogor ini bisa saya bilang seperti kota kopi lah ya. Karena kalau dibilang kota kopi legendaris, Bogor itu sebelum rame semua orang punya coffee shop yang modern, yang specialty, kita ini udah dari 100 tahun tuh memang jualan kopi. Banyak ya? Iya. Kayak ini nih, ada contoh-contohnya nih. Iya. Boleh di-mention. Nah, ini ada kopi Basipit, ada kopi Oplet, ada kopi Cap Agus, ada Liong Obor, ada Liong Bulan. Nah, ini original Bogor semua ya, asli Bogor ya? Iya, tokonya memang di Bogor semua, rata-rata cuman produknya pasti ada yang dari Bogor dan dari Nusantara. Iya. Nah, itu yang ingin kita bangkitkan sebenarnya ya.
terbukti bisnis ini, kopi ini bisa bertahan puluhan tahun ya. Kenapa kita nggak memberikan apresiasi lebih untuk masyarakat yang mau mencoba atau belum tahu brand dari Kota Bogor nih, untuk sama-sama kita cintalah produk lokal ya. Konsepnya nanti seperti apa di Simpur ini? Nah, jadi konsepnya akan ada kolaborasi dari petani kopi, pemroses dari hulu sampai hilir lah. Oke. Jadi akan ada petani dari Kabupaten Bogor, karena ini juga banyak masyarakat yang belum tahu kalau Bogor ini, Kabupaten Bogor ini kita punya perkebunan kopinya loh. Kita ada arabikanya loh. Nah itu, menurut saya ini adalah satu panggilan. Mungkin dengan adanya festival ini, ketika kita warga Bogorian nih pergi ke luar kota atau keluar daerah, kita bisa dengan bangga mempresentkan, nih kamu mau cobain nggak, ini kita bawa kopi dari Bogor loh, ini Arabica Bogor loh. At least ini udah, menurut saya itu bentuk promosi juga ya, Tante Nasi ya. Karena belum terangkat ya. Kayaknya untuk kopi Bogornya sendiri tuh belum terangkat. Jadi kita juga punya biji kopi yang bagus di daerah timur ya, kalau nggak salah, timur Kabupaten Bogor. Bogor itu banyak yang bagus. Nah itu mungkin nanti Bogorian yang mau datang, mau lihat beans-nya itu semua nanti ada. Iya. Gitu. Ada booth begitu nanti ya? Iya, betul. Terus ada ini pasti ada pertanyaan yang gini nih. Free nggak? Ada yang free nggak tuh? Pasti nanti akan ada free cupping-nya dong. Ada free cupping-nya, ada juga special discount. Harus dong ya. Jadi pasti kalau pecinta kopi mah udah pasti mau harga berapa, ini bagaimana mereka pasti kejar tuh. Pasti datang ya. Dan terus jangan yang kita nggak lupakan ketika kita ngopi tradisional atau let's say kopi tubruk itu pasti kan enaknya sama pisang goreng. Mungkin sama kue balok, nanti kita hadirkan dengan roti bakar. Iya. Gitu. Jadi artinya ada ini juga apa? Penganannya. Iya, penganan juga ya. Ada UMKM. Karena kita selalu pengen berkolaborasi ya, mengangkat harus ada kontribusi lah sama pelaku-pelaku industri UMKM-nya. Iya. Ada berapa yang ikut berarti Tante totalnya? Kalau untuk brand kopi legendarisnya ada 5. 5 brand legendaris ya. Brand legendarisnya ada 5. Itu Bogor semua atau? Bogor semua. Bogor semua ya? Iya. Bogor semua ada 5, nanti sisanya tetap kolaborasi dengan pelaku lain ya, seperti dari petani, dari roastery sama penganannya. Biar kita membangkitkan kenangan masa lalu. Bernostalgia. Jadi kopi nggak harus selalu sama croissant, tapi kopi ini kan enak sama pisang goreng, apalagi hujan. Sama singkong, aduh pas banget. Cucur. Gitu. Wajib. Sama gemblong gitu ya. Kalau dari luar Bogor ada yang kita undang atau merek-merek ini? Menurut saya sebenarnya Bogor udah banyak brand, kayaknya marilah kita fokusnya dari Festival Kopi Legendaris Bogor. Tapi mungkin nanti kita berharapnya bisa dilakukan juga di kota lain sih. Jadi seperti mungkin Festival Kopi Bandung, Festival Kopi Surabaya, gitu. Tapi untuk saat ini dari Bogor semua. Ini sudah keren banget loh, 5 merek kopi legendaris ya. Kayaknya kota lain nggak punya loh Pak. Iya ya, adu lah ya. Ya mungkin ada 1-2 gitu. Iya. Kita punya 5 ya. Iya. Mungkin lebih harusnya 6 kalau sama Liong ini ya, yang Liong Bulan. Karena Liong Bulan itu karena satu dan lain hal nggak bisa buka booth, tapi support banget acara ini. Gitu. Tapi pasti akan bisa ditemukan produknya di sana. Ini nanti festival kopi bukan penutup dong, masih ada lagi. Masih banyak rangkaian. Masih ada banyak rangkaian. Oke. Tapi mungkin sebelum ke rangkaian lain ya, saya tambahkan sedikit mengenai kopi ini ya. Sebenarnya kalau kita bicara Festival Merah Putih, itu kan spiritnya adalah mengenai nasionalisme dan kebangsaan. Tapi kalau kita bicara nasionalisme dan kebangsaan itu kita nggak hanya bicara soal bendera, kemudian hormat bendera, kemudian bicara soal lagu kebangsaan. Tetapi kita juga bicara soal bagaimana Festival Merah Putih itu memberi dampak secara ekonomi terhadap rakyat sendiri. Nah, tiap tahun itu dari FMP itu selalu punya peran untuk UMKM, ya. Dan konsepnya selalu beda. Kalau tahun lalu kita ada di Jalan Surya Kencana, ngangkat makanan-makanan yang legendaris ya sebenarnya. Kuliner lah ya. Kuliner ya.
ada toge goreng yang nggak digoreng ya gitu ya, yang cukup legend di Bogor, hal-hal gitu. Tahun ini kita fokus ke kopi karena gini ya Kang, kita itu punya satu keyakinan, tetapi juga ada prihatinnya. Misalnya kopi legendaris ini, misalnya kopi Basipit ya, itu 100 tahun, ya sudah 100 tahun. Tetapi secara branding itu belum begitu dikenal secara luas, baik di Indonesia nasional maupun di mancanegara. Iya. Kopi-kopi legendaris ini cukup terkenal di Bogor, oke? Tapi belum melegenda di Indonesia, iya, apalagi ke mancanegara. Nah, kita pengen memberi ruang melalui kegiatan ini, kita pengen memberi ruang kepada UMKM khususnya kopi ini untuk supaya bisa punya ruang nanti ke pasar yang lebih luas sebenarnya. Nah, itu niatan kita, bagaimana FMP mengambil peran di situ sebenarnya. Dan Festival Kopi Legendaris Bogor ini juga dimulai dari Bogor, dan harapannya setelah ini, kan tagline Festival Merah Putih kan dari Bogor untuk Indonesia. Harapannya ini adalah pilot project yang pertama buat kita, kemudian nanti kita akan lempar ke daerah-daerah lain, misalnya Festival Kopi Legendaris Bandung, jadi Festival Kopi Legendaris Surabaya, Festival Kopi Legendaris Kupang, NTT, dan lain sebagainya, hal-hal begitu. Supaya itulah menjadi kontribusi dari FMP terhadap peningkatan UMKM. Nah gitu, konsep akan tetap jadi konsep yang legendaris nanti di Lapangan Sempur, dan berharap ini menjadi satu wadah bagaimana bukan hanya momen untuk kita ngopi bareng di sana, tapi juga bagaimana kita mensupport UMKM di Kota Bogor. Ya, buat betul, UMKM, ya. betul. Dan itulah peran dari Festival Merah Putih untuk peningkatan ekonomi kerakyatan. Tapi dengan ngopi bareng itu juga penting, sih, Om. Penting. Jadi bisa banyak diskusi dan lain-lain gitu kan. Kayak hari ini kan kita ngopi sambil ngobrol kan. Iya, boleh sambil ngopi lagi ngopi lagi ya. Oke. Betul. Nah, apalagi sih yang ada di FMP? Oke. Setelah ini, yang sementara berlangsung sekarang ini akan ada wisata kebangsaan. Jadi di FMP itu kita ada di bagian edukasi, itu kita melibatkan 2.000 pelajar. 1.000 pelajar berkunjung ke Museum Balai Kirti, ke Presiden Balai Kirti, dan 1.000 pelajar ke Museum Perjuangan Peta. Ya. Sementara berlangsung ini adalah... Sebentar, maaf saya potong. Itu kapan? Kalau wisata wisata kebangsaan sudah mulai dari 2 hari lalu. 2 hari lalu, oke. Closingnya besok, penutupannya besok. Ya. Itu pesertanya sudah banyak ya? 1.000 anak sekolah. 1.000 ya? 1.000 anak sekolah. Oke. Kemudian nanti tanggal 16, beberapa hari lagi ini, itu ada lomba peragaan busana Nusantara di Botani Square. Jadi ada peserta kurang lebih ada 300 orang yang akan show di seluruh selasarnya lantai 1 dan lantai 2-nya Mall Botani. Ya. Jadi Mall Botani, konsepnya Mall Botani itu kita jadikan sebuah panggung yang hidup, sehingga yang show itu menyatu dengan pengunjung semuanya, dengan tema perjuangan untuk menghidupkan kembali semangat para pejuang di hati kita masing-masing. Nah, itu di siang harinya. Di malam harinya, para finalis akan show keluar dari Botani. Mereka semua akan show di Lawang Salapan. Bisa kebayang dong ya? Menarik. Ada lighting, ada musik, kemudian semua finalis yang mudah-mudahan nggak hujan. So, ini menarik tuh kayaknya tuh. Okay. Kita doakan nggak hujan. Harapannya kalau hujan juga bisa saja kita tetap terus show. Ya, mempromosikan Bogor sebagai kota hujan, tapi hujan tidak menghentikan kita dalam menampilkan warisan budaya yang luar biasa ini. Ya. Jadi itu. Jangan-jangan ininya juga. Salah satunya. Oh enggak. Koordinatornya beda lagi. Biasanya beda lagi. Iya. Dan itu pesertanya desainer gitu. No, pesertanya adalah dari masyarakat. Oh, masyarakat. Ya, jadi ada kategori junior, senior, kemudian umum. Nah, termasuk kita melibatkan teman-teman dari komunitas disabilitas. Ya, kita memastikan bahwa di FMP itu semua dapat ruang untuk termasuk di teman-teman dari disabilitas. Ikut juga show di sana, ikut juga parade di sana. Ya, kemudian kita juga melibatkan show dari TNI Polri, ya. Nah, ada juga show dari, kita punya Jawara Merah Putih namanya. Jadi tim keamanannya FMP.
kelihatannya muka sangar seperti iya. ya bertato dan sangar, tapi sekarang mereka mau berlenggak-lenggok di catwalk. Kita selalu buat konsep yang belum pernah ada. ya hal begitu. Terus nanti itu tanggal 16-nya, tanggal 17 kita ada doa bersama dengan seluruh tokoh lintas agama di Tugu Kujang. Ya. Kemudian nanti di 18, tanggal 19 kita ada wisata perjuangan di Museum Peta. Ya, itu juga 1.000 anak sekolah berkunjung ke sana. Terus tanggal 23 dan 24 Festival Kopi Legendaris, kita akan ngopi bareng di sana. Ya, kemudian tanggal 24-nya akan ada lomba ketangkasan baris berbaris. Masih panjang nih ya. Panjang. Kota dan kabupaten tuh. Bareng kabupaten juga? Iya, pesertanya dari sana, pesertanya. Terus tanggal 29 kita ada night run. Ya, night run. Ya, jalan ada 3.000 peserta yang sekarang udah mendaftar. Pendaftaran kita udah close. Ya. Kemudian di acara closingnya di tanggal 31 Agustus. Ini kita kayak kelewat ya, saya yang kelewat info-info ini. 20 rangkaian acara. 20 rangkaian di Agustus ini semua. Sepanjang Agustus. Karena kita gini kan, kalau kita merayakan kemerdekaan, itu nggak hanya di satu tanggal 17 Agustus. Agustus itu adalah momennya Merah Putih. Kita harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada Merah Putih untuk berkibar. Dengan cara yang kreatif dari kita sebagai warga Bogor, untuk kita memberikan ruang glorifikasi kepada Merah Putih. Makanya kenapa di Bogor kita merayakan kemerdekaan itu bukan 1 hari, tapi 1 bulan penuh, ya, sepanjang Agustus. Dan melibatkan semua masyarakat. Semua masyarakat. Festival Merah Putih itu bukan wadah eksklusif, tapi adalah wadah inklusif milik semua warga Bogor. Siapa saja yang mencintai Bogor, yang ingin berpartisipasi, berbuat sesuatu untuk Bogor, monggo datang kita bareng-bareng. Satu hal syaratnya, jangan minta dibayar. Siap lakukan apa saja untuk memastikan semua roda rangkaian acara berjalan. Iya. Ada pertanyaan? Bogorian kalau bertanya boleh. Ada pertanyaan? Oh, ada ya? Ada. Apa tuh? Boleh ditulis atau dibacakan? Sambil ngopi. Nancy. Pak, dari si Peng nih Pak. Apa tuh? Ada Mas, selain festival kopi, ada festival musik juga nggak ya? Di dalam festival kopi itu kita nggak ada acara khusus festival musik. Tetapi di festival kopi ada musik juga di dalamnya, ya. Jadi kita ada band yang main di sana, kemudian juga nanti ada musik-musik tradisional seperti kecapi, ya, Sasando, ya. Jadi ada kolaborasi musik di situ juga, termasuk angklung untuk di Bogor dan lain sebagainya. Tapi mungkin itu harapan bisa buat tahun depan mungkin ya kita bikin festival musik juga begitu ya. Nah, ini ide yang bagus. Di Festival Merah Putih itu, di FMP itu, siapa yang punya ide, dia yang lakukan. Nah, ditunggu tuh sampai datang ini ke panitia. Nah, nggak usah takut. Benar. Gini, kadang kita bilang, oh saya punya ide, saya yang lakukan. Nggak apa-apa, kamu lakukan. Tapi ingat, kamu nggak kerja sendiri. Itulah hebatnya di FMP. Kalau kamu punya ide, ayo berani untuk lakukan. Dan share untuk kita lakukan bareng-bareng. Nah gitu. Dan apapun ide itu pasti akan jalan. Kalau kita kerja bareng-bareng. So, join dengan FMP. Join aja. Berapapun costnya, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikir. Ada aja. FMP itu selalu buat konsep yang gede dulu, baru dananya menyusul. Gitu loh. Kalau dream big dulu ya. Iya. Karena kalau kamu berpikir soal dana duluan, kamu nggak akan mampu untuk berkreasi dengan maksimal. Nggak akan, karena kita punya uang yang terbatas. Kita punya semua sumber daya yang terbatas, pengetahuan yang terbatas, waktu yang terbatas, dana yang terbatas. So, jangan melakukan sesuatu dengan memikirkan sesuatu yang terbatas dulu. Ya, punya ide yang nggak terbatas. Setelah itu baru pertanyaan yang besarnya adalah apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan ini. Nah, di situ ada dananya, di situ ada timnya, manpowernya dan lain sebagainya. Dan di Bogor kita nggak kekurangan sumber daya untuk itu, gitu loh. So, Kota Bogor itu kita harus punya mindset dan punya mental yang kuat dan besar untuk melahirkan sebuah ide-ide besar, dan itulah yang dilakukan di FMP. Iya. Dan saya bisa bilang, Kang,
apa yang dilakukan di FMP dengan kegiatan-kegiatan yang ada itu adalah kekuatan dan kolaborasi. Ketika kita bisa bersatu, berkolaborasi bersama, kita bisa melakukan hal-hal besar yang bisa menginspirasi satu Indonesia. Saya kira itu. Dan itu yang dilakukan oleh Bogor. Saya support tuh dari siapa tadi namanya, sebutin lagi dong. Dari Peng, Pak. Peng ya? Iya. Peng saya support tuh bisa di tahun depan, karena industri kreatif yang musik kayak gitu masih harus kita support nih, Iya. Bogor khususnya ya. Betul. Betul. Ada lagi? Ada lagi Pak nih dari Lucia nih, untuk cara daftarnya gimana Pak? Lucia? Ya. Daftar untuk apa? Daftar untuk apa? Festival kopi Lomba kali ya? itu Pak, lomba yang tadi. Oh yang hias-hias Ya. itu mungkin ya? Masih dibuka nggak Om? Lomba apa dulu sebenarnya? Kalau semua event sudah berjalan, lomba Busana Nusantara, hari ini sebenarnya closing. Waduh. Technical meeting jam 4 nih sih sebenarnya. Iya. Tapi bisa DM saja. Saya rekomendasikan untuk bisa DM ke Instagram Festival Merah Putih Official. Nanti di sana tim akan merespons. Dan saya akan coba bilang ke panitianya untuk buka keran lagi. Iya, ya Untuk masih kita. bisa lah. Masih Ayo, bisa. Mbak siapa teman? Lucia. Lucia, Oke. coba aja DM dulu. Iya. IG-nya Festival Merah Putih FMP. Sama ada satu lagi nih Pak, untuk HTM-nya Pak. Kalau sana gimana? Mana Tante Nancy? Tadi balik dengan niatnya FMP, selalu semua mau melibatkan semua masyarakat untuk festival kopi free, no HTM ya. Dateng aja. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi Sabtu sekitar jam 7 sampai malam antara jam 8-an. Itu Sabtu Minggu 2 hari. Datang, ajak teman, kakak, om, tante, tete, akang, semua diajak ya. Ya, apa namanya, harus diingatkan, Festival Merah Putih itu non-profit. Kita nggak pernah namanya nyari duit di situ. Nggak ada. Kita nggak nyari duit, nggak cari keuntungan di situ. Kita memberi ruang kepada, bahkan UMKM, kita memberi ruang untuk dia bisa promo barang dia di situ. Tetapi memang semua kegiatan ini butuh dibiayai. Iya. Sehingga makanya kita gunakan strategi sponsorship. Yep. Ada juga kadang dana partisipasi untuk membiayai kegiatan itu. Iya, misalnya kayak festival Lomba Busana Nusantara itu kita ada, kalau nggak salah biaya partisipasi 50 sampai 100 ribu kalau nggak salah, ada subsidi silang seperti itu. Tapi itu bukan untuk kita dapat profit di situ. Iya, karena ingat kegiatan ini juga harus dibiayai untuk itu. Saya harus clear untuk itu ya. FMP tidak pernah cari keuntungan atau cari duit di situ. Iya. Itu. Ada lagi? Ini Pak dari Pinky P. Oke. Dia bilang brand kopi yang tampil itu dipilih random atau ada seleksi. Gimana Pak? Tante Nancy? Nah, kalau untuk kopi legendarisnya itu memang kita pilih karena kita ada standarnya lah ya, maunya yang sudah bertahan berapa tahun. Kalau misalnya ada yang punya mungkin khusus, maksudnya penyajian khusus dan tradisional, nanti boleh juga DM ke kita ada Instagramnya Festival Kopi Legendaris. Oke, ada Iya. adanya sendiri, akun sendiri. Ada akun sendiri sendiri. ya. Boleh nanti DM ke sana, nanti kita akan tetap seleksi sih. Karena kita mau menampilkan tetap yang punya something yang berbeda ya. Legendaris Iya, lah ya. Artinya legendaris. masih ada kesempatan ya? Masih ada Masih. kesempatan. Oke. Tag di IG-nya kita ya. Bisa di DM Festival Kopi Legendaris. Kalau susah mungkin ke IG-nya Radar Ya, Radar Bogor boleh. Ya. Ya. FMP. Ya. Ada lagi? Itu aja Pak. Oke. That's good. Tante Nancy. Ya. Dengan adanya festival Tante Nancy sebagai pelaku industri kopi ya, yang legendaris banget, sudah 100 tahun begitu ya, kopi ini ada. Kopi Bah Sipit ya. Iya. Basi cap kacamata. Cap kacamata. Harapannya apa Tante dengan adanya festival ini? Boleh ditegaskan lagi. Dengan festival ini yang kita harapkan sebenarnya kita mau semua bahu-membahu lah ya. Bogor itu tadi kopinya banyak, kita bahu-membahu tidak untuk saling bersaing karena saya yakin setiap brand itu mempunyai pencintanya masing-masing. Ya. Jadi kita harus berbangga, ini kita semua sama-sama dari Kota Bogor mau ngangkat kopi Bogor, toko kopi Bogor untuk ke level yang lebih tinggi ya. Iya. Dan mempromosikan asli kopi Bogornya sih.
Itu yang kita pengen ya. Jadi bukan hanya semata-mata. Mungkin di luar nanti bisa menjadi berantem. Saya sukanya kopi Liong misalnya, Om Riki sukanya kopi Oplet, kita berantem. Menurut saya harusnya jangan gitu. At least masalah selera itu pilihan, tapi kita semua tetap harus bangga dengan ngopinya, apapun ngopi Bogor lah. Apapun brandnya tetap harus brand Bogor ya. Itu kayaknya. Kita suarakan ya, kita kenalkan ya. Iya. Betul. Tapi emang ada berantem itu saya rasa enggak. Kayaknya pasti dah. Masih ada ya? Ada kayaknya. Karena kalau kayak Proko gitu kan udah ada brand favoritnya sendiri. Nah, nanti kan berantem biasanya Robusta atau Arabica. Oh iya. Gitu. Jadi kita jangan berantem lah. Yang penting sih ngopi Bogor. Oke. Tante Nancy sedikit ya soal industri kopi ya. Bogor ini kan sudah menjamur, sudah gila banget nih bisnis kafe kopi gitu ya. Bagaimana dengan dampaknya ke industri kopinya, ke biji kopinya? Tante sendiri merasakan nggak gitu dengan banyaknya kafe-kafe itu? Oke. Saya cerita sedikit karena saya ini generasi ketiga gitu ya, kita bisa bertahan selama ini, tetap ada masa up and down. Tapi saya rasa tadi ya, kopi itu balik tentang selera. Ketika saya sukanya Robusta, misalnya Om Ben sukanya Arabica, bukan berarti selera saya selalu lebih bagus kan. Nah, balik ke dengan menjamurnya cafe shop itu bagaimana imbasnya ke penjualan kita, let's say gitu ya. Kalau menurut saya kita beda segmen market sebenarnya. Kalau coffee shop itu mungkin Pak Riki datang ke coffee shop kerja di sana. Sebenarnya kopi legendaris ini dari dulu kenapa bisa bertahan? Kita ini memang suka ngopi di rumah kok. Jadi orang beli kopi, beli bubuknya ya udah di rumah itu pada ngopi. Jadi menurut saya agak beda segmen. Kalau yang coffee shop itu mereka harus ber-AC dengan mesin espresso yang ratusan juta. Tapi warga Bogor ini dari dulu tuh sebenarnya udah mereka beli kopi, nyeduh kopi di rumah masing-masing, kumpul bareng ngobrol sambil makan tadi ya gorengan kah, sambil ngerokok kah. Itu kayaknya yang membuat kita ini bisa bertahan. Itu karena tadi ya keguyupannya memang warga Bogor kan sering ngumpul, demen itu yang membuat kita bertahan. Kalau ada penurunan penjualan, saya rasa bukan karena saingan dengan industri coffee shop ya, tapi mungkin karena memang saat ini kondisi ekonomi agak menurun. Nah itu kayaknya berimbasnya menurut saya lebih ke arah situ sih. Ya, semoga dengan festival kopi ini bisa lebih ini lagi Tante ya, kita kenalin lagi, kita mengenalkan kopi-kopi legendaris Bogor ini ya. Iya, setuju. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Sejauh ini belum ada lagi. Belum ada ya? Om Ben, siap. Boleh dijelaskan sedikit Om, tadi tahapan-tahapan atau agenda-agenda yang ke depan nih, sampai di penutupan, diingatkan lagi, di-remind lagi Om, apa aja nih Om di FMP? Oke, di FMP ini tanggal 16 Agustus kita ada lomba peragaan busana Nusantara di Botani Square. Kita mulainya jam 12:30 siang, tapi pendaftaran ulang, registrasi ulang udah mulai dari jam 8 pagi. Ya, itu akan show sampai malam, sampai jam 7, kemudian nanti jam 8, setengah 8 itu semua finalis akan show keluar di pedestrian Lawang Salapan. Jadi kalau mau lihat bagaimana street show-nya dan keindahan Bogor di malam hari dengan lighting dan musik dan peragaan para model beraksi di sana, silakan datang di sekitar jam 7.30 di Lawang Salapan di tanggal 16. Kemudian nanti tanggal 17 itu kita ada doa bersama lintas agama di Tugu Kujang di pagi hari, dan itu terbuka untuk publik, siapapun boleh datang. Kita rayakan bersama kemerdekaan ini dan mendoakan negeri ini sekaligus mensyukuri 80 tahun kemerdekaan yang kita nikmati ini. Kemudian nanti di tanggal 19 kita ada wisata perjuangan, ada 1.000 anak sekolah berkunjung ke Museum Peta. Ya, itu memang sudah 1.000 anak sudah dikoordinasikan terlebih dahulu. Iya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan kalau ada yang mau datang berkunjung, kita tetap fasilitasi. Oke, silakan datang.
Kemudian kita di tanggal 23 dan 24 itu ada festival kopi legendaris di Lapangan Sempur. Kita mulai dari jam 8 pagi. Jam 7 pagi sampai sampai jam 8 malam ya. Kita tuh 8 malam. Ada banyak sajian di sana. Selain ngopi sendiri, tetapi juga ada penganan-penganan yang temannya kopi. Kemudian juga ada musik di sana. Kemudian ada layar tancap juga di sana sebagai mengingatkan kembali kita bernostalgia ke zaman dulu. Kita nggak pakai layar LED, ya, tapi ada layar tancap juga di sana, ya. Venue-nya juga akan di layout sebagaimana mengenang kembali masa-masa nostalgia, ya, nostalgia. Kemudian nanti di tanggal 24 kita ada lomba ketangkasan baris berbaris melibatkan pelajar SMP dan SMA itu di IPB. Ya. Gimnasiumnya IPB. Ya. Kemudian nanti tanggal 29 kita ada night run. Ya. Night run. Itu di starting dari Botani, kemudian mengelilingi SSA, balik lagi ke Botani, akan ditutup dengan konser kebangsaan di sana. Ya. Kemudian di tanggal 31 itu adalah puncak closingnya Festival Merah Putih. Iya. Rencananya di Makobrimob. Ya. So 1 bulan penuh full dengan kegiatan. Masih ada kegiatan yang sangat terbuka untuk teman-teman bisa datang dan menyaksikan itu. Kayaknya tadi yang night run belum ke info sedikit deh ya. Oke. Masih terbuka? Night run targetnya adalah 3.000 pelari peserta dan saat kita open registrasi 2 minggu langsung full. Sudah penuh nih. Sudah udah nggak bisa ikut lagi nih. Udah close. Aduh. Untuk ikut larinya mungkin sebagai peserta yang dapat merchandise, dapat kaos, dapat segala macam itu mungkin enggak. Tetapi kalau untuk datang menikmati vibes-nya, menikmatinya, hayo datang. Iya, datang. Ada konser juga di Botani kan, di pelataran parkirnya. Ya, ada kemungkinan ada Changcuters dan beberapa yang lain. Seru Ya. nih. Di Botani? Di Botani. Depannya, yang parkiran itu. Iya, oke, lapangan Iya, parkir. kita pakai Jam lapangan berapa parkir. berarti? 6:30 udah mulai. Jadi rencananya lari jam 7 ya, malam. Naik run, jadi bukan siang bolong atau Iya, fun lah ya. Fun lah ya. Oke. Iya. Oke, Dan sorry, saya tambahkan night run ini sebenarnya kita kolaborasi dengan salah satu komunitas di Bogor ya, namanya Papdoms. Nah, itulah Festival Merah Putih. Jadi kita open, terbuka untuk berkolaborasi dengan semua komunitas. Siapa saja yang punya agenda, punya acara, yang mau join bareng-bareng untuk kita satukan di Festival Merah Putih, ayo kita kerja bareng-bareng. Seperti itu. Iya. Dan semua info-info itu ada di Instagram Festival Merah Putih Official. Oke, kalau teman-teman Bogorians mau cek, mau lihat-lihat info-infonya ada di situ tuh. Karena pasti banyak tuh kayak tadi yang fashion show ya. Fashion show. Teman-teman dari komunitas foto biasanya tuh hunting-hunting gitu kan. Betul. Seru nih kayaknya. Siap. Oke. Mungkin cukup sampai sini dulu ya. Terima kasih Kang Om Ben Diki. boleh di closing statement-nya Om Ben dan Tante Nancy nanti ya. Oke. Bogor ini kan rumah kita bersama. Ya. Namanya rumah kita perlu rawat. Kita perlu mengusahakannya. Kita tinggal, kita tidur, kita makan di sini. Kita harus mengurusnya bersama-sama. Mari melalui Festival Merah Putih, melalui momen kemerdekaan ini, kita ikut berpartisipasi dalam membangun Kota Bogor sebagai wujud ucapan terima kasih, rasa syukur kita bahwa di Bogor kita sudah menerima banyak hal. Saatnya kita melakukan sesuatu untuk Bogor. Tante Nancy boleh ajak ngopi bareng Tante Nancy. Buat Bogorians yang suka ngopi, kita tunggu di 23-24 Agustus di Lapangan Sempur. Yuk kita ngopi bareng ya. Seharian ngopi bareng tuh. Ya. Oke, terima kasih Om Ben, Tante Terima kasih Nancy. Kang Diki. Sehat Terima kasih. selalu, sukses FMP. Amin. Makasih. Sukses untuk kita semua. Amin. Makasih.